Shalom anak-anak Bapak kelas 8 yang stay di rumah hari ini. Anak-anakku kelas 8 khususnya yang beragama Kristen, hari ini kita belajar yaitu melanjutkan pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu tentang memilih untuk tidak berputus asa. Kita lanjut pembelajaran kita di minggu yang lalu, yaitu memilih untuk tidak berputus asa. Anak-anakku, Bapak akan berikan sedikit penjelasan kepada kalian tentang memilih untuk tidak berputus asa ini. Oleh karena ini, saya minta kepada anak-anakku, mohon diperhatikan apa yang Bapak sampaikan sambil melihat video saya. Silakan masing-masing dibuka bukunya tentang bab yang ketiga. Nah, kalau kita berbicara tentang memilih untuk tidak berputus asa, hal yang pertama yang harus ingin kita tahu itu apa yang dimaksud dengan berputus asa. Hal yang pertama yang harus kita mengerti adalah apa itu yang dimaksud dengan berputus asa. Ada 3 hal yang mau kita bahas hari ini. Yang pertama, apa itu berputus asa. Yang kedua, apa pesan Tuhan tentang orang yang khawatir atau orang yang berputus asa. Apa pesan Tuhan terhadap orang yang khawatir atau yang berputus asa. Yang ketiga, mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh putus asa. Mengapa selaku anak Tuhan kita tidak boleh putus asa. Oke, kita kembali ke yang pertama. Putus asa itu apa? Kalau kita berbicara tentang putus asa, pasti yang ada di dalam pikiran kalian, putus asa itu adalah hilang harapan. Putus asa itu adalah tidak memiliki semangat. Putus asa itu adalah orang yang menyerah. Nah, ketiga hal ini yang harus kita pahami, bahwa berputus asa adalah orang yang tidak memiliki pengharapan, seperti yang sudah kita bahas di dalam bab 2 beberapa minggu yang lalu. Beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang hidup berpengharapan. Kalau dalam menghadapi persoalan, para penulis, katakanlah para ahli, mengatakan dalam menghadapi kesulitan manusia memiliki 2 sistem atau 2 kategori. Dalam menghadapi kesulitan manusia memiliki 2 cara. Yang pertama adalah dia memiliki sikap fight. Yang berarti fight itu adalah dia begitu semangat, dia mengeluarkan seluruh tenaganya, seluruh kemampuannya ketika diperhadapkan dengan sebuah kesulitan. Jadi yang pertama ini sebenarnya yang mau diharapkan Tuhan terjadi dalam diri kita, di mana kita tidak lagi memiliki kehidupan yang berputus asa. Kita harus fight. Kita harus mengeluarkan seluruh kemampuan kita, seluruh daya dalam diri kita, bagaimana supaya kita bisa keluar dari kesulitan, bisa kita keluar dari masalah, kita keluar daripada ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, tipe manusia dalam menghadapi kesulitan itu adalah flight. Dia menyerah, dia mundur, dia nggak mau berjuang. Ketika diperhadapkan di depan matanya ada sebuah kesulitan, dia langsung mundur. Dia tidak mau melakukan apa saja yang bisa membuat dia, katakanlah, menyelesaikan persoalan. Tidak, dia memilih untuk menyerah. Itu flight. Nah, kita mau yang mana? Kita mau yang fight atau mau yang flight tadi? Oke. Kita lihat bagaimana salah satu contoh tokoh Alkitab, bagaimana pola hidupnya. Dalam kehidupannya dia adalah tipe manusia yang fight. Persoalan terjadi terus menerus dalam kehidupannya, tapi dia tidak pernah menyerah atau tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Misalnya Yusuf. Yusuf itu adalah mengalami banyak penderitaan, banyak kesulitan. Bahkan saudara-saudaranya membenci dia, membuang dia, sampai menjual dia kepada orang-orang Mesir. Tapi apa yang terjadi? Yusuf tidak pernah kecewa, Yusuf tidak pernah menyerah, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia selalu percaya bahwa di balik semuanya itu ada rencana Tuhan yang akan lebih baik bagi dia.
Benar, setelah dia dibuang ke Mesir, dia menjadi perdana menteri di sana. Dia menjadi orang yang besar di sana. Apakah setelah dia besar dia benci kepada saudaranya? Tidak. Dia bahkan mengasihi, dia bahkan berupaya bagaimana dia bisa merealisasikan kasihnya kepada saudara-saudaranya. Itu TV yang fight tadi, dia nggak pernah mundur. Boleh kita lihat nanti di rumah, bisa anak-anakku searching tentang Abraham Lincoln. Coba lihat kegagalan-kegagalan yang dialami Abraham Lincoln. Sangat luar biasa. Tapi dalam kegagalan itu dia tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah putus asa. Oleh karena itu, kita diperintahkan oleh Allah memilih untuk tidak berputus asa. Yang poin yang kedua yang mau kita lihat adalah apa pesan Tuhan Yesus tentang orang yang khawatir dan putus asa. Anak-anakku yang di rumah, coba nanti kalian baca dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Anak-anakku boleh kalian baca di rumah dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 apa dikatakan di sana. Apa yang dikatakan Tuhan di sana? Yang pertama, mau dikatakan bahwa tidak perlu khawatir. Yang pertama dalam Matius 5 tadi, dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34, apa yang dikatakan oleh Tuhan di sana? Yang mau dikatakan oleh Tuhan di sana adalah kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu cemas untuk apa yang mau kita makan hari ini, untuk apa yang akan kita lakukan hari ini. Karena apa dikatakan? Bahwa kita tidak perlu khawatir untuk makan, minum, pakaian dan sebagainya, sebab Allah sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Yang penting kita mau memohon dan meminta atau mau bekerja untuk Tuhan. Nah, yang mau dikatakan oleh Tuhan dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34 poin yang kedua apa? Yang mau dikatakan di sini adalah bahwa yang utama dalam kehidupan itu adalah andalkan imanmu kepada Tuhan. Atau hal yang kedua yang mau ditekankan oleh firman itu kepada kita, kita harus cari dulu kerajaan Allah. Dalam Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Oleh karena itu, bagaimana supaya manusia tidak memiliki putus asa atau tidak kehilangan harapan atau tidak, katakanlah tidak menyerah? Maka yang poin yang kedua yang mau dikatakan oleh Matius 6 ini adalah bahwa kita mengandalkan, atau yang pertama yang harus kita lakukan adalah mencari Tuhan. Dan yang ketiga yang mau dikatakan adalah jangan khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Gak usah kau pikirkan apa yang mau kita makan untuk besok, apa yang mau kita lakukan untuk besok. Tidak, pikirkan hari ini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk hari ini? Apa yang bisa kau perbuat hari ini? Misalnya di rumah, jangan kau pikirkan terlalu banyak tugas yang diberikan oleh bapak ibu guru bla 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 dan lain sebagainya. Apa yang bisa kamu kerjakan hari ini, lakukan, sehingga tidak menumpuk pekerjaanmu untuk hari-hari yang berikutnya. Itulah yang mengakibatkan manusia bisa berputus asa. Itulah yang mengakibatkan manusia mau berputus asa, ditumpuknya pekerjaannya. Sama dengan anak-anakku di rumah, udah ditugaskan oleh orang tuamu misalnya, tugas kamu misalnya Topri, kamu tugasmu adalah nyapu dan nyuci piring. Nah, lantas dia tumpuk ini piring sampai dari pagi sampai sore nggak dikerjakan dia. Tiba sudah malam, orang tuanya marah-marah, dia pening. Karena apa? Piringnya sudah menumpuk. Dia melakukannya sudah dengan malas. Dia merasa sudah nggak bisa dia lakukan. Karena apa? Dia menunggu. Tapi anak-anak Tuhan jangan pernah berpikir bahwa anak-anak Tuhan jangan pernah menunda-nunda suatu pekerjaan yang mau kamu lakukan. Itu yang mau dikatakan, karena itu akan menimbulkan rasa putus asa. Itu bisa hadir dalam diri kita nanti. Jadi ketika hari ini bapak ibu guru memberikan tugas, kerjakan hari ini. Karena apa? Besok ada kesusahan tersendiri. Besok ada lagi tugas. Kalau hari ini nggak kamu kerjakan, berarti besok tugasmu sudah berlipat kali ganda. Besok nggak kamu kerjakan, besoknya lagi sudah 3 kali lipat. Sehingga apa? Pasti kesulitan itu akan semakin kamu rasakan.
Oleh karena itu, jadilah orang-orang, katakanlah seperti yang dikatakan, jadilah orang-orang yang selalu melakukan sesuatu itu tepat waktu. Makanya dikatakan dalam Matius 6 ayat 34, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok itu mempunyai kesusahan tersendiri. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Nah, ada 3 hal ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita supaya kita tidak berputus asa. Yang pertama tadi adalah kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu makan dan minum hari ini. Sama halnya dalam doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan pasti akan cukupkan. Yang kedua, tetap menjadikan Kristus sebagai hal yang utama di dalam kehidupanmu. Yang ketiga, jangan khawatir akan hari esok, sebab hari esok juga memiliki kesusahan sendiri. Nah, baru yang berikutnya yang mau kita pelajari adalah mengapa selaku anak Tuhan tidak boleh putus asa. Anak-anak Tuhan, pada pembelajaran kita ini ditekankan bahwa tidak boleh berputus asa. Mengapa? Putus asa itu hanyalah milik si iblis. Ketika manusia sudah hidup dalam keputusasaan, manusia sudah menyerah, kamu tidak lagi memiliki pengharapan, kamu tidak lagi semangat belajar, kamu tidak lagi semangat untuk membantu orang tua, kamu tidak semangat lagi mengerjakan tugas, berarti yang berkuasa di dalam pikiranmu, di dalam hatimu adalah kuasa iblis. Yang menang siapa? Si iblis. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan dilarang atau tidak pernah dikehendaki Tuhan untuk berputus asa. Oleh karena itu, jika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, yang poin yang kedua tadi, jika kita mengandalkan pertolongan Tuhan, apa yang kita butuhkan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan. Jika kita mengandalkan Tuhan, apa yang kita inginkan, apa yang kita rindukan pasti akan dipenuhi oleh Tuhan dengan ketentuan. Ada ketentuan, bisa diperhatikan di dalam bukunya. Ketentuan yang pertama adalah hal yang kita butuhkan memang merupakan suatu yang kita perlukan. Jadi pada hari ini berikan aku kesehatan, itu kita perlukan. Berikan aku kekuatan, supaya apa? Supaya kita bisa fight tadi, melakukan aktivitas kita. Oleh karena itu, yang kita minta itu yang benar-benar kita butuhkan. Kita butuh makan, sampaikan doamu kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya tidak ada putus asa di dalam dirimu tadi. Makanya dikatakan di sana adalah hal yang kita butuhkan memang merupakan sesuatu yang kita perlukan untuk membuat kita semakin bertumbuh kepada pengenalan akan Tuhan dan semakin berkarya. Mintalah yang benar-benar kau perlukan hari itu juga, saat itu juga. Pasti Tuhan akan mencukupkan. Nah, ketentuan yang berikutnya adalah Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan. Di sana dikatakan Allah pasti memberikan apa yang memang kita butuhkan untuk kebaikan kita dan orang lain. Misalnya dalam Matius 7 ayat 9 sampai 11, perhatikan di bukumu. Atau buka dia dalam Alkitabmu. Adakah seorang daripadamu yang beri batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Oleh karena itu, supaya kita tidak memilih kehidupan untuk berputus asa, tetap selalu mengedepankan, selalu mengandalkan Tuhan, menjadikan Tuhan yang prioritas, sehingga Tuhan akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan sehari-hari dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Ketentuan yang kedua adalah bahwa Tuhan tidak pernah memberikan duri kepada umatnya. Sama dengan orang tua, tak akan mungkin orang tua itu ketika menyuapi kita masa kecil, disuapi kita dengan bubur atau dengan nasi menggunakan dengan lauk pauk, tidak akan mungkin orang tua itu menyelipkan duri kepada anaknya supaya anaknya kesakitan. Tidak mungkin. Tuhan Yesus juga begitu. Tuhan Yesus tidak akan mungkin merencanakan kejahatan kepada manusia kalau kita benar-benar berada di dalam kehendaknya, di dalam firman-Nya. Dan poin yang ketiga mau dikatakan adalah kita harus gigih meminta. Jangan jemu-jemu untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kamu mengalami kesulitan. Ketika kita mengalami masalah, jangan berhenti berdoa, minta terus kepada Tuhan. Terus kamu minta dalam doamu kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberikan. Seperti yang dikatakan dalam firman-Nya dalam Matius 7 ayat 7 sampai 8. Apa dikatakan di sana?
Mintalah maka akan diberikan, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari akan mendapatkan, setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan. Oleh karena itu, supaya kita tidak hidup dalam putus asa, supaya manusia sebagai umat pilihan Tuhan tidak hidup dalam kegagalan, tidak hidup dalam kekecewaan, tidak hidup dalam frustasi dan lain sebagainya, maka mintalah kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan yang akan menolong kamu. Kalau pintu di rumahmu kamu ketuk, ada orang di dalam. Sama halnya misalnya begini, kita mengetuk pintu rumah kita, orang ada di dalam, pastilah pintu itu akan dibuka. Ketika kita ingin mengetuk hati Tuhan, pastilah Tuhan itu membukakan hatinya untuk menerima kita atau untuk memberi apa yang menjadi keperluan atau kebutuhan kita sehari-hari. Sehingga ketika kita lakukan hari ini apa yang bisa kita lakukan, maka kesulitan-kesulitan itu akan berangsur-angsur berakhir. Sehingga kita bisa menjalani kehidupan kita dengan rasa bersyukur, dengan happy, dengan gembira dan lain sebagainya. Sama halnya, coba perhatikan dalam Alkitabmu di sini ada Bapak tandai yang dalam Ibrani 12 ayat 5b sampai ayat 6 dikatakan, hai anak-anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan dan jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anaknya. Karena apa? Tuhan itu keras, Tuhan itu menegur kita, memperingati kita, mengarahkan kita. Oleh karena itu dikatakan, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Apa yang Tuhan harapkan, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rancangkan ke dalam kehidupan kita, jangan anggap enteng. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi itu jangan anggap enteng. Bukan berarti kita mundur, flight tadi, tapi kita harus fight, kita harus maju. Seperti Yusuf saya ilustrasikan tadi, seperti tokoh misalnya tokoh yang orang besar misalnya Abraham Lincoln, dia nggak pernah mundur dengan kesulitan-kesulitan itu, sehingga dari kesulitan itu, dari masalah itu, kegagalan itu, itulah yang membawa dia menjadi pribadi yang berhasil. Nah, dikatakan Tuhan dalam Ibrani 12 ayat 5b, Ibrani 12 ayat 8 dikatakan, Allah membentuk kita seturut kehendaknya agar kita tidak menjadi anak-anak gampang, yang segala sesuatunya mudah-mudah aja, gampang-gampang saja. Gampangnya itu besok dikerjakan, gampangnya itu besok siapnya itu, gampangnya itu, sehingga kamu menganggap sesuatunya gampang. Anak-anak Tuhan tidak. Dia selalu harus menghargai setiap hal-hal yang mau dia lakukan. Dia harus menghargai, walaupun misalnya dapat dia tugas sedikit, dia akan hargai. Ini akan saya lakukan, saya kerjakan dengan baik. Ada yang sulit, dia akan hargai, dia akan kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itulah salah satu kepribadian yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan, sehingga kesulitan-kesulitan itu akan mudah diselesaikan dalam kehidupan dia, atau mudah diatasi dia dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, misalnya Ayub, nanti bisa kamu baca dalam Ayub 1 ayat 10 sampai 11, bagaimana kehidupan Ayub itu, yang orang-orang yang awalnya dia orang yang hebat, orang yang kaya, orang dermawan dan lain sebagainya, tetapi iblis mau mencobai dia sehingga seluruh hartanya habis dalam satu hari. Bayangkan, dia adalah orang yang kaya raya, tapi dalam satu hari hartanya habis karena dia digodai oleh iblis. Dan di hari yang sama anaknya mati, semua anak Ayub meninggal. Bahkan Ayub mendapatkan sakit bara yang sangat berat. Tetapi apa yang dilakukan Ayub? Dia nggak pernah kecewa, dia nggak pernah menyerah, bahkan dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam Ayub 1 ayat 21. Walaupun kesulitan itu begitu besar dirasakan oleh Ayub, bahkan dalam satu hari dia harus kehilangan seluruh harta miliknya, dalam satu hari itu juga dia harus kehilangan seluruh anaknya, tapi Ayub tidak pernah kecewa, tidak pernah menyerah, tidak pernah merasa gagal, tetapi dia senantiasa bersyukur kepada Tuhan, bahwa dia percaya dalam semua persoalan yang terjadi dalam hidupnya saat itu, dia percaya Tuhan akan merencanakan sesuatu hal yang lebih baik baginya. Oke, saya rasa apa yang Bapak sampaikan hari ini kepada anak didik kami bisa mengerti tentang bagaimana cara memilih kehidupan kita supaya kita tidak hidup untuk berputus asa, bahwa bagaimana supaya kehidupan kita tidak dibelenggu rasa-rasa, katakanlah rasa putus asa,
rasa gagal, rasa menyerah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena Tuhan tidak berkehendak kepada pribadi orang yang berputus asa. Sama halnya kepada orang yang membunuh diri karena dia merasa gagal, karena dia merasa kecewa, karena dia merasa tidak berhasil dan lain sebagainya, sehingga dia menggantung diri di pohon misalnya, atau di rumahnya dia membunuh diri mengakhiri hidupnya. Tuhan tidak berkenan kepada pribadi-pribadi manusia yang seperti itu. Oleh karena itu, persoalan itu akan terus ada terjadi dalam diri kita. Masalah itu, kesulitan itu tetap ada dalam diri kita. Oleh karena itu, kita harus mau menyerahkan kepada Tuhan sebagai satu-satunya yang mampu menuntun kita, membimbing kita untuk boleh keluar dari persoalan, keluar daripada kesulitan, sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan damai dan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Saya rasa anak-anak Bapak bisa dipahami apa yang Bapak sampaikan. Semoga kita semua tetap senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.